Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Kubalas suamiku dan keluarganya yang matre, part 13. Aku rasa tidak mungkin. Dia sangat marah sama aku. Dia mau membalas dendam sama kita. Kita ini orang gak punya dibandingkan Maya yang punya kuasa. Tapi sebelum itu terjadi, aku harus bangkit. Aku rasa Sinta bisa membantu aku untuk bangkit dan melawan Maya. Tapi Kak, aku merasa ragu. Lebih baik kita minta maaf saja sama Kak Maya. Aku ingin dia mau memaafkan kita. Ayolah Kak, lagian Kak Sinta pasti gak sekaya Kak Maya kan? Ucap Siska merasa khawatir. Dengan cemas, dia memikirkan bagaimana nasib keluarganya nanti. Dulu, mereka aman saja saat Dika tidak bekerja, karena masih ada Maya yang mau bekerja apapun untuk kebutuhan mereka. Sekarang saat Dika dipecat, tak ada yang bisa mereka harapkan. Iya, Siska benar. Maya itu pasti jauh lebih kaya. Kita minta maaf saja, apa susahnya sih? Gerut tubuh Rani yang mulai kesal. Tidak, aku tidak akan merendahkan harga diriku untuk meminta maaf sama dia. Dia bukan lagi istriku. Serahkan semuanya sama aku. Semua akan baik-baik saja. Kalian tenang aja, ucap Dika dengan tatapan tajam ke depan. Dia pun langsung berlalu pergi, masuk ke dalam kamarnya. Sementara Maya keluar dari kantor dengan senyuman di wajahnya. Dia menghampiri sebuah mobil lalu masuk ke dalam. Di sana sudah ada Rama yang menunggunya. Gimana? Kalau kakak lihat dari wajah kamu sih pasti berhasil, iya kan? Tanya Rama ikut tersenyum. Dia memang sengaja menunggu Maya di dalam mobil untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Berhasil dong kak, jawab Maya lega. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Rama lagi. Mencari tahu titik lemah mereka dan menghentikan apapun yang akan mereka lakukan. Aku akan suruh orang untuk memantau mereka. Ini lebih menyenangkan dari apa yang aku kira, jawab Maya tersenyum. Beberapa hari berlalu. Dika masih belum bisa memutuskan apa yang harus dia lakukan. Dia mulai terpuruk dengan keadaan. Entah kenapa dia merasa belum siap untuk melakukan apapun. Dia merasa harus memikirkan segala sesuatunya sebelum bertindak lebih jauh. Sementara keluarga mereka mulai gelisah karena keuangan mereka semakin menipis. Mereka makan hanya dari sisa tabungan dari gaji Dika sebelumnya. Dika, kapan kamu mau bicara sama Sinta? Kamu bilang mau minta bantuan sama dia dan menikahi dia. Ini sudah 2 minggu sejak perceraian kamu. Kamu bahkan tidak pernah sekalipun menghubungi Sinta. Bagaimana kamu mau menikahi dia kalau kamu terus memikirkan Maya? Ucap Bu Rani semakin cemas. Dika terdiam sejenak memikirkan kata-kata ibunya yang memang benar adanya. Dia terlalu fokus pada amarah dan sakit hatinya pada Maya hingga dia lupa untuk sekedar menghubungi Sinta. Hari-harinya hanya berlalu di dalam kamar dengan rasa kesal dan sakit hati yang mendalam karena Maya. Tapi anehnya Sinta pun tak pernah menghubunginya sama sekali, bahkan hanya sekedar menanyakan kabarnya. Nanti saja Bu, biarkan aku sendiri dulu berpikir, balas Dika. Mau sampai kapan? Besok-besok kita makan apa? Setidaknya kamu minta dulu pekerjaan sama Sinta. Masa sih dia nggak mau bantu kamu? Kalau kamu nggak mau bergerak sekarang juga, mending kita minta maaf sama Maya saja. Sabar sedikit Bu, aku baru aja cerai. Aku juga mau cepat-cepat menikahi Sinta dan menjadi pria sukses untuk membuktikan sama Maya kalau aku bisa bangkit dari dia. Dan dia nggak bisa buat kita menderita. Tapi nggak sekarang Bu. Pokoknya ibu mau kamu bertindak cepat sebelum Sinta diambil orang. Atau jangan-jangan kamu masih mencintai Maya ya? Balikan aja sama Maya lebih bagus. Ibu lihat Maya itu wanita yang hebat.
Dia bisa dengan mudah bangkit setelah bercerai, sementara kamu hanya terus galau dan terpuruk memikirkan mantan istrimu itu. Itu artinya Maya berhasil membuat kamu menderita tanpa dia harus melakukan apapun, ucap Bu Rani, sengaja membangun pikiran putranya. Dika lagi-lagi terdiam, dan perkataan ibunya sepenuhnya benar. Dia sadar kalau dia memang belum bisa move on dari Maya. Sementara sepanjang hari dia terus memikirkan Maya dan merasa kehilangan. Di balik rasa itu, dia juga sangat marah karena Maya mempermalukannya. Aku akan temui Sinta hari ini, Bu, ucap Dika. Nah, gitu dong, ucap Bu Rani bernafas lega. Beberapa saat kemudian, Dika bersiap setelah sebelumnya dia menghubungi Sinta dan memintanya untuk bertemu. Bu Rani yang melihat putranya akhirnya bernafas lega. Dika bergegas pergi menuju sebuah kafe tempat dia janjian bertemu Sinta di sana. Dia pun duduk di pojok dekat dinding kaca dengan perasaan yang sebenarnya masih belum siap. Tapi setelah mendengar ucapan ibunya, dia bertekad untuk secepatnya bangkit dari keterpurukan dan tidak membiarkan dirinya dan keluarganya menderita seperti keinginan Maya. Dia yakin Maya pun pasti sudah merencanakan sesuatu untuknya, yang entah apa itu. Dia sama sekali tak mampu menebak. Beberapa saat menunggu, Sinta terlihat berjalan dengan anggun seperti biasa. Dia menghampiri Dika. "Hai Sinta, sini duduk," ucap Dika tersenyum lalu bergegas menarik kursi untuk Sinta. "Makasih," ucap Sinta lalu duduk dengan anggun tepat di hadapan Dika. Dia sesekali merapikan rambutnya dengan lembut, sementara Dika menatapnya hangat. Siapapun tak mungkin jika tidak tergoda melihat paras cantik Sinta. "Tumben, kamu mau ngajak aku ketemu setelah cukup lama," ucap Sinta memulai percakapan. "Aku mengurus perpisahanku dan Maya. Sekarang aku sudah bebas dari wanita itu. Maaf ya, aku nggak pernah hubungi kamu. Kamu nggak marah kan?" "Enggak kok, aku juga sudah menduga kalau kamu akan berpisah dari istrimu setelah kejadian itu," jawab Sinta dengan santai. "Kamu pasti nungguin kabar aku kan? Tetap saja aku minta maaf, tapi kamu juga nggak pernah hubungi aku sama sekali. Ada apa?" "Aku nggak pernah menunggu kabar dari kamu, karena aku tahu kamu akan menghubungi kalau kamu ingin. Sebaliknya, aku nggak pernah hubungi kamu karena memang aku tidak ingin, dan aku tidak pernah berharap apapun pada siapapun," balas Sinta. "Maksud kamu? Apa kamu tidak mencintai aku? Bukannya cinta itu yang membuat kita ingin selalu mengetahui kabar orang yang kita cintai?" tanya Dika merasa heran. "Kalau itu yang kamu pikirkan, berarti kamu juga tidak mencintai aku dong. Kan kamu juga tidak menghubungi aku 2 minggu ini." "Aku cinta lah. Aku bahkan meninggalkan Maya demi bisa sama kamu." Terima kasih. Aku cukup terharu," ucap Sinta dengan santai dan tersenyum tipis. Dengan sikapnya yang cuek, dia tidak begitu peduli dengan apapun, termasuk kata-kata manis. Dika pun berinisiatif memanggil pelayan dan memesan kopi dan makanan ringan. Kemudian kembali melanjutkan percakapannya yang menurutnya sangat penting. "Sayang, aku kan sekarang sudah bebas dari Maya. Aku berpikir untuk hubungan kita ke depannya," ucap Dika serius. "Maksudnya?" Aku bukannya nggak ngerti ya, tapi kita baru jalan beberapa bulan. Aku tahu kemarin-kemarin kamu punya istri, tapi aku nggak begitu peduli karena aku nyaman sama kamu. Apalagi hubungan kamu dengan mantan istri kamu memang kurang baik sebelumnya kan. Tapi kalau untuk ke arah yang lebih serius, nikah misalnya, aku belum siap. Hubungan itu bukan hanya tentang cinta dan rasa nyaman saja. Aku perlu mengenal lebih jauh."
Apa kamu tidak berpikir untuk mengenal aku lebih jauh? Iya, kamu benar sayang. Kalau begitu kita saling mengenal lebih jauh dulu. Yang penting aku bisa sama kamu sekarang tanpa ada halangan dari siapapun lagi. Ucap Dika tersenyum sambil menggenggam tangan Sinta di atas meja. Sinta hanya mengangguk dan ikut tersenyum menatap Dika. Sebenarnya ada rasa sedikit kecewa dalam hati Dika. Tapi dia juga sadar akan terlihat aneh jika dirinya memaksa ingin menikahi Sinta, sementara dia baru saja bercerai. Dia tidak ingin Sinta berpikir yang macam-macam. Dia harus melangkah pelan tapi pasti. Mereka pun melanjutkan obrolan santai mereka sambil menikmati secangkir kopi. Terlihat senyuman menghiasi keduanya, seperti pasangan yang benar-benar saling jatuh cinta. Kamu cantik banget hari ini, ucap Dika terus menatap Sinta dengan senyuman tipis dan raut wajahnya yang berbinar. Menatap Sinta seperti ini membuatnya benar-benar melupakan Maya. Dia sangat yakin Sinta adalah wanita yang tepat dalam hidupnya, bahkan jauh lebih menarik dibandingkan Maya. Makasih sayang, udah, gak usah diliatin aku terus. Ntar kamu makin jatuh cinta sama aku, jawab Sinta. Aku bersedia jatuh cinta setiap saat sama kamu. Aku malah berharap semakin mencintai kamu dan sebaliknya, kamu semakin mencintai aku. Balas Dika tersenyum penuh kebahagiaan. Dia menyesal kenapa tidak dari kemarin-kemarin saja dia menemui Sinta untuk menghibur hatinya. Melihat Sinta saja sudah sangat membuatnya merasa tenang dan nyaman. Sementara di tempat lain, Maya sedang menyetir mobilnya dengan kecepatan sedang. Kemudian ponselnya tiba-tiba berdering. Dengan segera, Maya langsung mengangkat teleponnya. Halo? Iya, kenapa? Tanya Maya tanpa basa-basi. Halo, Bu Maya. Saya melihat Pak Dika keluar dari rumah. Dia ke kafe menemui seseorang, Bu. Ucap seseorang yang tak lain adalah orang suruhan Maya. Kafe mana? Tanya Maya. Kafe Story, Bu. Dia ketemu sama seorang perempuan di sana, Bu. Jawabnya. Oke. Sekarang kamu ke rumah Dika, lakukan apa yang saya perintahkan kemarin. Ini waktu yang tepat, ucap Maya. Dia segera memutarbalikkan mobilnya menuju kafe yang dimaksud.